taukid la, diperkuat lagi, sangat rebo, sangat senang kepada orang makan minum memuji Allah. Kan kita kewaliknya, itu dosa kecil. Dosa kecil. Walaupun itu dosa kecil, kata para sahabat, la saghirata ma'al asral. Tidak ada, tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Jadi gede. Ya, hari ini sekali makan begitu, makan nasi uduk umpamanya, nggak habis, besok makan lagi, kagak habis lagi, besok makan lontong sayur, kagak habis lagi, besok makan pecel, nggak habis lagi. Jadi dosa besar. Ini bukan orang sini, bukan jamaah sini, bukan. Wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada juga, kata para sahabat itu, dosa besar kalau istighfar terus. Gimana? Apa dosa besar? Zina, meninggalkan salat, durhaka sama orang tua. Tapi habis dia berzina, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, di hadapan Allah jadi kecil. Kita anggap besar. Tapi kalau kita anggap besar, istighfar, nangis, menyesali, syirik, cincin. Pak Ustadz, saya selama pakai cincin ini, usaha saya lancar. Ya, kalau saya ke kantor, jangankan gadis, nenek-nenek juga senyum lihat saya. Gara-gara pakai cincin. Syirik. Kenapa? Ini kemarin saya ke Kiai Anu, dibacain sama Kiai Anu tuh, jadi ketahuan. Ini kalau cincin ini kagak wajib ya. Kan suka begitu kan ya? Itu syirik, itu dosa besar. Itu salah satu dosa. Apa tadi? Dosa kecil. Apa tadi dosa kecil yang biasa kita lakukan? Menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan kita. Ngomong kita ini ternyata orang tersinggung. Maaf ya. Maaf para jamaah semua, kalau umpama ini Maher ngomong seperti ini tersinggung, ya, mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Bukan menyinggung, tapi mencubit bisul. Kalau ada bisul. Ya kan ya? Kira-kira kita punya bisul nggak? Kalau bisul, tahu bisul kan Mah ya? Ya? Bisul kan ya? Sakit, kalau kesentuh sedikit sakit. Itulah hati-hati kita. Kalau kita menuntut ilmu nggak sakit, nggak enak, nggak masuk. Tapi kalau sakit, itu berarti insya Allah sembuh. Apalagi dosa kecil, membuka aurat. Aurat kita laki-laki antara pusar sama lutut, ngepel di depan rumah, nggak pakai baju, pakai celana pendek, pusar kelihatan, udah pusar dalam banget, gede, ya kan? Pakai celana pendek, kelihatan betis, lutut udah bekas, kelihatan. Dosa kecil itu. Kalau dibiasakan jadi dosa besar. Boleh itu. Termasuk kita sendiri di rumah, nggak ada orang, buka aurat, ada yang lihat. Allah sama malaikat sama jin yang ada di rumah. Apalagi bergaul bebas sama
yang bukan muhrim kita. Ya. Nah, kan kadang-kadang ada juga kita ini banyak genitnya. Ya, bercanda sama bini orang. Kalau bercanda nggak apa-apa dah. Tapi kalau udah alasannya reuni, mau kemana bah? Ada reuni. Reuni apa? SMA dulu. Ternyata ke sana, kikuk. Ya kan itu. Kikuk. Apa? BCL ya? Apa namanya? CBK. Itu. CLBK kan ya? Itu. Dosa kecil, tapi lama-lama dosa besar. Kalau reuni kan apa yang diomongin? Hei, kamu masih cantik aja ya? Alah iyalah, kamu juga masih ganteng aja. Mana binimu? Agak ikut. Mana lakimu? Agak ikut. Ketawa. Ada nggak gitu bah? Lah, banyak kan ya. Bini kagak ikut, suaminya kagak ikut, jadilah. Lu anak berapa? Baru ngomong anak, ceritalah dia, gue udah 2 bulan laki gue kagak pulang-pulang. Sama. Kan pengalaman katanya. Ya kan pengalaman, anak pengalaman mah lancar ceritain. Ya kan ya, jawab sama laki, sama. Bini gua juga 3 bulan ngambek mulu. Lagi dia. Iya. Udah minta nomor WA. Ganti nomor WA. Nah, akhirnya apa lagi? Nah, begitu dah kita ini. Apalagi dosa kecil itu bergurau, terlalu banyak berlebihan, bercanda terlalu besar, bercanda berlebihan. Boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Zina mata. Apa zina mata? Dosa kecil. Buka Facebook, buka WA, buka apa? Lewat video, lewat gambar, lewat ini. Astagfirullahaladzim. Lewat itu. Dicari lagi, mana tadi ya? Aduh. Itu saya, bah, saya. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sebenarnya dosa-dosa kecil itu. Ya. Kemudian kita harus juga tahu dosa besar yang membuat hati kita ini gelap. Syirik tadi itu. Datang ke dukun, percaya sama cincin, percaya sama keris, percaya sama segala macam. Itu. Apa lagi? Cincin. Cincin. Yang kedua, dosa besar meninggalin sholat, durhaka sama orang tua, zina beneran. Jangan sampai lah ya Allah ya. Dulu setahun dulu itu kan ada kejadian di Bogor di dalam hotel. Ya. Bukan suami orang, bini orang mati di dalam hotel. Ya Allah, jangan sampai. Itu neraka bulat-bulat itu. Harta haram juga dosa besar. Mabok, teler, minuman miras itu. Ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang kagak ada modal, lem kambing dijadiin. Tapi memang enak kalau dicium. Saya pernah cium, enak. Pantasan orang menciumnya itu enak juga lem kambing itu. Tapi jangan sering-sering, nanti ketagihan, mabok. Ya, mutusin silaturahim. Mutusin sama silaturahim ini
sama saudara kandung, sepupu, sama orang tua, sama orang kerabat dekat, itu mutusin silaturahim. Gak datang-datang gara-gara tanah 2000 meter jangan ya, gara-gara ruko beda bagian, ditanya sama anak, itu paman gak datang-datang. Bodoh, itu ruko punya dia semua, itu tanah punya dia semua, 7 turunan gue nggak datang ke rumahnya. Aduh, ada nggak di sini, Bah? Nah, ada semua sih. Dusta itu dosa besar. Yang ke-9, kikir, pelit, medit, korek. Dosa besar ternyata itu. Yang ke-10, gibah. Apa? Gibah, membicarakan orang lain. Nah, ini baik dosa besar maupun dosa kecil tadi itu membuat hati kita itu hitam. Tubuh kita ini hitam, wajah kita ini hitam, tangan kita ini hitam, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang terjadi? 10 hal, mudah-mudahan cukup waktunya. Mohon bersabar, ya. Sebagaimana kita taat dapat hadiah dari Allah, kita melakukan salah satu dari dosa kecil, dan dosa kecil yang kita biasakan tadi itu jadi dosa besar. Kita melakukan dosa besar kemudian nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 yang terjadi pada diri kita itu. 1, murkanya Allah. Allah murka. Beda kalau masuk ke dalam neraka dengan murkanya Allah. Murka Allah lebih pedih daripada neraka. Namanya juga orang murka. Mana contoh murka Allah? Tsunami di Aceh itu, kampung saya. Itu murkanya Allah. Maksiat, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bencana alam yang sangat besar. Kayak itu boleh jadi Allahnya murka. Yang kedua, membuat iblis senang. Kan tadi itu kayak makan tadi kan ya, makan nggak habis, minum nggak habis tadi itu membuat iblis senang. Allah murka, iblis senang. Kalau iblis senang kan ketawa. Yang ketiganya apa? Jauh dari tempat yang paling baik. Apa tempat yang paling baik? Surga. Yang kedua, dekat kepada tempat yang paling hina, jelek. Apa itu? Neraka. Ketika kita melakukan salah satu daripada dosa kecil, kita mendapatkan itu. Yang kelima, tidak peduli pada orang yang paling kita cintai. Orang yang paling kita cintai itu siapa? Istri, orang tua. Ya, boleh. Orang yang paling kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita gak sayang sama diri kita ini. Ketika meninggalkan salat, gak sayang sama diri ini. Kita gak sayang sama diri kita sendiri. Udah berarti kita sudah tidak sayang sama diri kita ini. Gak sayang sama diri, gak sayang sama orang tua, gak sayang sama orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Imbasnya itu, ya, nanti ada imbasnya. Yang keenam, itu mengotori diri kita sendiri. Yang ketujuh, mengganggu orang yang paling sayang kepada kita.
mengganggu makhluk yang paling sayang kepada kita. Siapa? Malaikat hafadah. Ini kita ini punya malaikat. Abah punya malaikat. Abah punya malaikat. Abah punya malaikat. Semuanya kita punya malaikat. Namanya malaikat hafadah yang menjaga kita. Ketika kita melakukan dosa, maka kita mengganggu dia. Ketika kita minum tadi nggak habis, makan nggak habis, ketika kita mencela orang, ketika tadi melakukan dosa besar, kita sedang mengganggu dia. Padahal dia nggak pernah mengganggu kita. Siapa namanya? Nah, terusik jadinya. Kan rumah kita kan jauh-jauh nih, Bah ya. Pernah naik bus nggak? Nah, atau naik pesawat. Di samping kita itu ada orang yang kita duduk di samping orang yang nggak kita kenal. Kadang hati kita ini nggak nyaman, betul nggak? Itu kan ya? Atau kita duduk dengan orang di hati kita nggak nyaman. Kenapa? Karena hatinya nggak nyatu dengan hati kita. Karena tapi kalau kita naik bus, naik pesawat, naik kereta, di samping kita itu orang manapun, bule, hitam, jelek, nyaman kita duduk dengan dia karena hatinya nyatu dengan kita. Kenapa? Boleh jadi dia sudah membaca Fatihah kepada kita. Boleh jadi dia duduk di hadapan samping kita itu dengan kasih sayang. Tapi ketika kita duduk di samping seseorang, kita nggak nyaman. Hati dia juga begitu. Udah pindah. Tapi dalam majelis ini alhamdulillah kita nyaman semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, membuat sedih Nabi yang di alam kubur. Ketika kita bikin dosa, Nabi itu sedih. Yang kesembilan, nih, kalau kita bikin dosa di malam hari pun menangis melihat kita. Kalau seseorang itu melakukan dosa di siang hari, waktu sepanjang siang hari itu pun menangis kecewa melihat kita. Alam ini, Bah, melihat kita itu. Gimana kalau kita syirik? Gimana kalau kita makan harta haram? Gimana kalau korupsi? Gimana kalau mencela orang? Ini alam ini menjadi saksi. Siang ini ternyata siang yang kita dapatkan ini buat maksiat kepada Allah. Hotel yang berbintang 5 nyaman, ternyata di situ ada perzinaan. Ya, pangkat yang tinggi ternyata kita tanda tangan dengan menyakiti rakyat. Ya, kesehatan yang diberi oleh Allah kepada kita ini ternyata buat menyakiti Allah. Nah itu. Alam ini juga menjadi saksi. Yang ke-10, mengkhianati makhluk Allah. Jadi ketika kita berbuat keburukan itu mengkhianati orang lain juga. Sebagaimana sebaliknya ketika kita dalam ketaatan berbuat baik kepada orang lain. Nah ini kejadian ini ada setiap saat di dalam hati kita sedang berperang. Antara kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu antara pasukan baik dengan pasukan buruk, antara pasukan putih dengan pasukan hitam. Nah itu. Coba dari renung sebenarnya. Ada nggak di dalam hati kita itu pengen begini, pengen begitu, ada yang salah, pengen ada. Ada kan ya? Ada. Nah, itu. Jadi jangan kita ikutin yang ini tadi itu, supaya kita terhindar dari kemurkaan yang sehingga supaya kita terhindar dari 10 hal tadi itu. Murkanya Allah, murkanya malaikat, menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya tadi itu. Tapi tatkala kita melakukan kebaikan, maka juga kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gunanya kita ta'lim ini, supaya kita tahu diri, sadar diri bahwa setiap helaan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap menit kita ini, kita itu sedang dikawal, kita itu sedang diperhatikan,
kita itu sedang diarahkan kita ke yang baik, dan juga ada yang mengarahkan ke dalam tempat yang tak baik. Siapa itu? Antara hati dan nafsu kita sendiri. Ya, mudah-mudahan sedikit kajian kita ini menjadi keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma أغننا بالعلم وزيلنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا فهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.